Setelah kaki Xiao Yan melangkah ke tangga batu, tikus menelan emas yang padat di sekitar tangga batu segera membuka mata mereka. Rambut di tubuh mereka berdiri tegak saat gelombang sonik yang kuat tiba-tiba muncul, menyebabkan energi di tempat ini berfluktuasi dengan cepat. Nalan Yanran mengatupkan gigi peraknya setelah melihat Xiao Yan memasuki tangga batu. Dia hanya mengangkat kepalanya dan mengikuti. "Ikuti saya." Tatapan Xiao Yan menatap tajam pada tikus menelan emas di sekitar tangga batu. Sesaat kemudian, tenggorokannya tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Kakinya menginjak tanah dengan keras setelah raungannya terdengar, dan dia berubah menjadi sosok ringan, yang melesat ke arah puncak gunung dengan cara seperti kilat. Di belakangnya, Nalan Yanran juga merangsang doukinya hingga batasnya dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kecepatannya sambil mengikuti di belakang Xiao Yan. Orang-orang di platform serta di puncak gunung juga dengan cepat melemparkan tatapan mereka saat melihat Xiao Yan dan Nalan Yanran mulai. Sejak awal, belum ada presiden orang yang berhasil melewati pos pemeriksaan dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Semua orang mengerti dengan jelas bahwa kekuatan dari apa yang disebut susunan suara pasang surut tikus ini ditentukan oleh jumlah orang dalam kelompok. Sekarang Xiao Yan menantang pos pemeriksaan ini dalam kelompok 2, kekuatan gelombang sonik secara alami akan menjadi 2 kali lipat kekuatan biasa. Di bawah serangan gelombang sonik seperti itu, kemungkinan bahkan Feng Qing'er dan yang lainnya akan mengalami kesulitan melewatinya. Oleh karena itu, banyak orang tidak memiliki banyak keyakinan bahwa Xiao Yan akan dapat mengisi melalui pos pemeriksaan kali ini. Jika dia sendirian, dia mungkin masih punya kesempatan. Namun, sekarang dia membawa beban, hasilnya. Setelah Xiao Yan dan Nalan Yanran menyerang ke depan hampir 100 meter di atas tangga batu, gelombang sonik yang menusuk telinga yang terbentuk dengan cepat akhirnya turun dari langit secara tiba-tiba, tampak seperti badai. Itu masuk melalui setiap lubang di tubuh Xiao Yan dan Nalan Yanran. Tubuh Xiao Yan dan Nalan Yanran menegang hampir bersamaan saat gelombang sonik tiba. Namun, Xiao Yan berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dengan mengandalkan kekuatan besar doukinya, dia mampu menahannya dengan paksa. Meskipun kecepatannya telah berkurang, dia akhirnya mampu menahannya. Namun, Nalan Yanran, wajah cantik Nalan Yanran di belakangnya menjadi sedikit pucat. Kecepatannya dengan cepat berkurang karena gelombang sonik yang menusuk telinga menyebabkan jiwanya merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Douki di dalam tubuhnya juga mulai menjadi tidak teratur. Nalan Yanran mengepalkan erat gigi peraknya. Dia melihat punggung Xiao yang tidak jauh darinya dan dengan paksa menahan rasa sakit dari jiwanya yang mengebor ke dalam hatinya. Douki di tubuhnya melonjak keluar tanpa menahan diri, membentuk banyak pertahanan di sekitar tubuhnya saat dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan serangan gelombang sonik ini. 2 sosok buru-buru menaiki tangga batu yang panjang. Gelombang sonik dari segala arah tampaknya memiliki bentuk nyata saat mereka meresap ke setiap inci ruang di sekitar tangga batu. Setiap kali Xiao Yan dan Nalan Yanran maju, mereka akan menghabiskan sejumlah besar douki. Baru setelah itu mereka bisa mencapai tujuan mereka. Ketika mereka mengamati sebelumnya, tampaknya seluruh perjalanan hanya akan memakan waktu beberapa menit. Tidak terduga bahwa setelah secara pribadi mencobanya, mereka akhirnya menyadari betapa merepotkan dan berbahayanya hal ini sebenarnya. Xiao Yan dan Nalan Yanran akhirnya mengisi setengah jarak tangga batu di depan tatapan semua orang. Namun, wajah cantik Nalan Yanran sangat pucat saat ini. Kalau bukan karena ketekunannya, dia mungkin akan merasa sulit untuk bertahan sedemikian rupa. Agak terlalu sulit bagi Nalan Yanran untuk menerobos susunan suara pasang surut tikus ini dengan kekuatannya saat ini. Penglihatan Nalan Yanran berangsur-angsur menjadi kabur. Dia melihat sosok di depannya, yang tampak kurus. Namun, angka itu luar biasa stabil di tengah gelombang sonik. Sudut mulutnya menunjukkan kepahitan. Dia memikirkan masa lalu yang jauh. Ketika dia menggunakan status angkuh untuk secara paksa membatalkan pertunangan klan Xiao. Pada saat itu, dia mungkin masih muda dan manja, tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa alasan tindakannya sebagian terkait dengan reputasi Xiao Yan yang tidak berguna.
Pada saat itu, dia telah diterima di Sekte Yunlan dan tampaknya memiliki masa depan tanpa batas di mata banyak orang. Xiao Yan, di sisi lain, hanyalah tuan muda yang tidak berguna dari klan kecil. Kesenjangan antara keduanya seperti itu antara langit dan bumi. Kesombongannya saat itu secara alami mengalami kesulitan menahan celah seperti itu. Namun, itu juga karena dorongan hatinya yang memberinya penyesalan tanpa batas ini. Semua hal yang dia banggakan benar-benar hancur saat pemuda ini tumbuh selangkah demi selangkah. Bahkan dukungan terbesarnya, Sekte Yunlan, akhirnya dipaksa untuk mengambil langkah paling menyedihkan di bawah suaranya yang dingin dan acuh tak acuh. Awalnya, dia berpikir bahwa dia dan pemuda ini, yang tidak bisa dihapus dari ingatannya, akan menjadi orang-orang dari dua dunia yang terpisah setelah dia meninggalkan Kekaisaran Jiama. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang yang akan melangkah maju dan menyelamatkannya ketika dia bertemu dengan bahaya sebenarnya adalah dia. Dalam pertemuan mereka sekali lagi, kekuatannya benar-benar melampaui dirinya. Sampai sekarang, kualifikasinya untuk mengikuti jejaknya juga berangsur-angsur menghilang. Nalan Yanran menggigit bibir bawahnya erat-erat dengan bagian belakang giginya ketika dia berpikir sampai saat ini. Seutas darah merembes keluar. Awalnya, hubungan antara dia dan dia memiliki kesempatan untuk dapat mencapai tingkat yang paling intim. Sayangnya, beberapa penyesalan yang tersisa jauh di dalam hatinya menyebar seperti ular berbisa, menyebabkan kepahitan di sudut mulut Nalan Yanran menjadi lebih padat. Douqi yang padat di permukaan tubuhnya juga menjadi lebih tipis di bawah serangan gelombang sonik. Pada saat tertentu, Douqi tiba-tiba benar-benar menghilang. Tubuh Nalan Yanran tiba-tiba diam. Wajah cantiknya seputih salju. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar. Matanya dengan cepat berubah menjadi gelap, dan tubuhnya tampaknya telah mengalami pukulan serius saat jatuh seperti layang-layang dengan potongan talinya. Maaf, saya sudah melakukan yang terbaik. Nalan Yanran perlahan menutup matanya setelah merasakan Douqi yang kelelahan di dalam tubuhnya. Gumaman lembut terdengar di dalam hatinya saat dia melakukannya. Cukup banyak orang di peron tanpa sadar menggelengkan kepala ketika mereka melihat Nalan Yanran terbang kembali setelah akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka tanpa sadar merasa marah terhadap Xiao Yan. Dia telah membawa keindahan seperti itu ke dalam susunan suara, tetapi tidak dapat memberinya perlindungan apapun. Tindakan ini tidak seperti pria di mata banyak orang. Bertindak sombong, merugikan orang lain dan dirimu sendiri. Feng Qing'er menggelengkan kepalanya dengan lembut di puncak gunung saat dia berbicara dengan suara mengejek yang samar. Orang ini cukup kuat. Dia belum mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya. Tang Ying ragu-ragu sejenak sebelum perlahan berbicara. Kamu benar-benar terlalu memikirkan bocah ini. Wang Chen meringkuk mulutnya dan tertawa dingin. Itu mungkin tidak benar. Orang ini mungkin masih muda, tetapi bahkan saya tidak dapat melihat melalui dirinya. Selain itu, ia dapat melarikan diri dari tangan Fei Tian dari pavilion petir angin. Meskipun dia mendapat bantuan kekuatan eksternal, kemungkinan tidak ada yang akan percaya bahwa dia tidak memiliki beberapa kemampuan. Mu Qingluan di samping menutup mulutnya dan tertawa dengan suaranya yang indah ketika dia mendengar ini. Ledakan! Suara guntur yang teredam tiba-tiba bergema dari tangga batu saat keempat orang itu berbicara. Segera, mereka melihat tubuh Xiao yang tiba-tiba hancur di bawah gelombang sonik. Lain kali dia muncul, dia sudah berada di belakang Nalan Yanran. Dia mengulurkan lengannya dan memegang pinggangnya yang sempit. Hah? Gerakan 3000 petir. Ini benar-benar seperti yang dikatakan rumor. Orang ini telah berhasil mempelajari gerakan 3000 petir pavilion petir angin dari suatu tempat yang tidak diketahui. Melihatnya sekarang, ini memang benar. Mu Qingluan segera berbicara dengan terkejut ketika dia melihat bayangan yang menghilang dan raungan yang menggelegar. Dia hanya pencuri kecil. Feng Qing'er melirik Mu Qingluan dengan acuh tak acuh. Suaranya membawa benang es. Seorang pencuri kecil tidak akan bisa melarikan diri dari tangan kepala pavilion petir angin, Fei Tian. Mu Qingluan tidak merasa sedikit pun takut pada Feng Qing'er.
Sebaliknya, dia meringkuk mulut kecilnya dan tertawa pelan. Alis Feng King Er berkumpul bersama di hadapan payudara Mun King Luan. Namun, karena identitas pihak lain, dia hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dan mengalihkan tatapan dinginnya ke arah Xiao Yan di tangga batu. Dia berkata, "Kalau begitu, aku ingin melihat bagaimana dia akan membawa seseorang dan melewati susunan suara pasang surut tikus ini." Xiao Yan memeluk pinggang Nalan Yanran di depan mata semua orang. Tubuhnya berhenti di udara saat tatapannya terfokus pada tikus menelan emas yang padat di bawah. Kilatan dingin melintas di matanya. "Kamu harus menantang formasi sendirian. Saya tidak dapat melewati formasi besar ini," kata Nalan Yanran. Wajah pucatnya mengungkapkan kemerahan cerah saat pinggangnya yang lembut dipeluk oleh Xiao Yan. "Gunakan sisa douki Anda untuk menutupi telinga Anda. Saya berkata bahwa saya akan memimpin Anda melintasi formasi, dan saya akan melakukannya." Xiao Yan berbicara dengan lemah. Nalan Yanran ragu-ragu sejenak saat melihat desakan Xiao Yan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menggunakan sisa douki untuk dengan cepat menutupi kedua telinganya. Pekikan. Jumlah tikus menelan emas yang tak terhitung jumlahnya di bawah berhenti sejenak sebelum tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Banyak tatapan terkunci pada Xiao Yan di langit. Segera, mulut mereka yang dipenuhi gigi dibuka dengan cepat. Gelombang sonik, bahkan lebih menakutkan dari yang sebelumnya, dipancarkan seperti petir. Wajah semua orang di platform berubah saat mereka merasakan kekuatan gelombang sonik ini. Xiao Yan melihat gelombang sonik seperti zat dari udara. Mulutnya berdenyut dan wajahnya berubah agak merah memerah. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Mengaum. Guntur seperti auman singa dan harimau tiba-tiba muncul di langit. Gelombang suara besar melilit seluruh gunung mata surga. Raungan yang mengejutkan bahkan mengandung raungan naga yang aneh, menyebabkan jiwa siapapun yang mendengarnya bergetar. Kaki mereka juga tanpa sadar bergetar. Naga mengaum. Wajah pasif Jin Si menunjukkan ekspresi yang berubah pada saat ini sementara dia tanpa sadar berteriak. Gelombang sonik semacam itu tidak menakutkan. Namun, hal yang membuatnya paling terkejut adalah raungan naga tersembunyi di tangisan itu. Raungan naga semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh dou skill biasa. Hanya beberapa binatang unik yang benar-benar memiliki garis keturunan naga yang bisa memancarkannya. Namun, Xiao Yan adalah manusia. Gelombang sonik yang sangat besar menyapu di depan banyak tatapan kaget. Itu bertabrakan dengan keras dengan gelombang sonik dari gelombang tikus. Setelah itu, penghilangan sepihak terjadi. Yang hilang adalah gelombang sonik pasang surut tikus. Xiao Yan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan gelombang sonik yang terbentuk dari sejumlah gunung mata surga yang tak terhitung jumlahnya secara langsung dalam gelombang sonik semacam ini. Adegan ini menyebabkan orang-orang di peron dan puncak gunung langsung tercengang. Bagaimana ini mungkin? Gelombang sonik pasang surut tikus yang datang dari segala arah benar-benar tersebar. Akhirnya, mereka menyebar kemana-mana dengan cara yang kacau. Dalam sekejap, hutan di sekitar tangga batu menderita. Gelombang sonik itu seperti pisau yang benar-benar memotong banyak pohon tepat di tengah suara, swash-swash. Xiao Yan melihat gelombang sonik pasang surut tikus yang menghadapi kekalahan total dari langit. Dia juga sedikit tertegun. Hatinya jelas mengerti bahwa alasan dia bisa mencapai efek seperti itu kemungkinan karena benang aura naga yang dia dapatkan dari Yin Yang Pil naga misterius. Jika tidak, hanya dengan level auman singa, itu pasti tidak mungkin untuk mencapai efek yang mengejutkan bahkan jika itu bisa melawan gelombang sonik yang begitu besar. Saya belum pernah menemukan manfaat seperti itu selama pertarungan saya dengan manusia. Aura naga ini tampaknya menimbulkan kerusakan yang lebih besar pada Magi Calbis. Tatapan Xiao Yan menyapu sekeliling tangga batu. Dia mulai gemetar saat menemukan jumlah tikus menelan emas yang tak terhitung jumlahnya. Keganasan dari sebelumnya telah benar-benar hilang. Jelas, raungan itu telah menyebabkan kerusakan yang signifikan bagi mereka. Xiao Yan memeluk pinggang sempit Nalan Yanran. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bergerak. Setelah itu, dia bergegas ke puncak gunung tanpa halangan apapun.
Baru saat itulah dia dengan lembut menurunkannya. Pada saat ini, platform dan puncak gunung benar-benar sunyi. Tidak ada yang menduga Xiao Yan akan memilih metode paling sengit untuk menerobos pos pemeriksaan. Selain itu, hal yang benar-benar menyebabkan semua orang terdiam adalah bahwa dia benar-benar berhasil menghancurkan susunan suara pasang mouse yang dibentuk oleh tikus menelan emas yang tak terhitung jumlahnya. Kemungkinan sangat sedikit orang yang hadir yang bisa mencapai ini. Orang ini memang makhluk abnormal. Cukup banyak orang bergumam di dalam hati mereka saat tatapan aneh muncul di mata mereka. Batu. Di samping tangga batu, Jin Si, yang tertegun sejenak, akhirnya pulih. Dia melihat tikus menelan emas yang lelah dan tanpa sadar tertawa. Tidak terduga bahwa orang ini memiliki teknik seperti itu. Sekarang dia telah melakukan ini, kekuatan susunan suara pasang surut mouse pasti akan berkurang. Ini akan berakhir memberi mereka yang mengejarnya keuntungan. Jin Si menghela nafas tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tantangannya sukses. Depan. Kamu punya waktu kurang dari setengah jam. Sesosok manusia buru-buru berjalan ke depan setelah mendengar kata-kata Jin Si. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke tangga batu. Di puncak gunung, Xiao Yan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya, menyerahkannya kepada Nalan Yanran dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Nalan Yanran menggelengkan kepalanya dengan lembut setelah menerima pil obat. Dia dengan lembut menjawab, saya baik-baik saja. Terima kasih. Xiao Yan tersenyum. Baru kemudian dia mengalihkan pandangannya dan menyapunya di puncak gunung. Puncak pegunungan mata surga ini cukup besar. Apalagi dipenuhi lubang. Batu-batu berserakan di atasnya. Tempat di mana 4 orang lainnya berada secara kebetulan adalah platform batu datar yang dipotong dari batu besar. Namun, dia tidak melihat kolam darah. Itu mungkin terletak di tempat lain. Xiao Yan melakukan pengamatan singkat terhadap sekelilingnya sebelum mengalihkan pandangannya ke Feng Qing'er dan 3 lainnya. Pada saat ini, keempat orang ini juga melemparkan pandangan mereka kepadanya. Tatapan Tang Ying dan Mu Qingluan masih baik-baik saja. Namun, tatapan Feng Qing'er dan Wang Chen agak tidak ramah. Selamat. Wajah dingin Tang Ying mengungkapkan senyuman saat dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Terima kasih. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak memiliki perasaan jelek terhadap Tang Ying. Oleh karena itu, dia cukup sopan padanya. Dia benar-benar mengabaikan Feng Qing'er dan Wang Chen di sampingnya. Pengabaian total semacam ini juga menyebabkan rasa dingin di mata mereka menjadi lebih padat. Mata Mu Qingluan di samping melihat ke arah penantang berikutnya di tangga batu sebelum mengalihkan pandangannya setelah melihat bahwa ada sedikit ketegangan. Dia mengamati Xiao Yan dengan penuh minat dan dengan cakep bertanya, tingkat penguasaan apa yang telah dicapai gerakan 3000 petir Anda? Mu Qingluan benar-benar mengajukan pertanyaan seperti itu di depan Feng Qing'er. Jelas, niat Mu Qingluan adalah membuatnya merasa tidak bahagia. Seperti yang diharapkan, wajah Feng Qing'er menjadi lebih dingin setelah mendengar kata-kata ini. Dia samar-samar berkata, Mu Qingluan, mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan lidah Anda sekarang tidak menunjukkan bahwa Anda memiliki kemampuan apapun. Saya akan menguji dan melihat apakah kekuatan Anda telah meningkat selama 4 tahun ini di pertemuan Akbar 4 Pavilion 3 bulan dari sekarang. Mu Qingluan mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum saat dia menjawab, saya agak menantikannya. Aku ingin tahu apakah keberuntungan dari babak terakhir akan muncul padamu lagi. Kamu tahu yang terbaik di hatimu apakah itu keberuntungan. Feng Qing'er mengangkat matanya yang cantik dengan lembut. Suaranya yang tenang memiliki semacam aura yang memprovokasi. Xiao Yan juga tercengang saat melihat keduanya bentrok. Tampaknya keempat pavilion itu tidak seharmonis yang dia kira. Namun, dia juga merasa cukup senang bisa melihat Feng Qing'er menderita kerugian. Mungkin itu karena identitasnya, tetapi wanita ini memberinya kesan yang mengerikan sejak awal. Nonamu, bolehkah saya tahu apakah saya dapat berbicara secara pribadi dengan Anda? Xiao Yan bertanya. Dia tidak ingin campur tangan dalam kritik timbal balik antara kedua wanita ini.
Namun, saat ini dia dengan cemas ingin mendapatkan berita. Mu Qingluan juga terkejut saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Xiao Yan, dan mereka tidak bisa dianggap akrab satu sama lain. Namun, memikirkan bagaimana Xiao Yan telah menyebabkan paviliun petir angin kehilangan banyak wajah selama periode waktu ini telah menyebabkan dia memiliki kesan yang cukup baik tentang dirinya. Dia tidak menolaknya. Sebaliknya, hatinya mengandung sedikit keraguan saat dia menganggukkan kepalanya dan dengan lembut melayang ke satu sisi. Jangan bergerak sembarangan. Tunggu aku. Xiao Yan menginstruksikan Nalan Yanran. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas pergi dan perlahan mendarat di samping Mu Qingluan. Apakah ada masalah? Tangan halus Mu Qingluan membelah rambut hitam di dahinya saat dia berbalik dan tertawa dengan tangan di atas mulutnya. Melihat Mu Qingluan dari jarak dekat, dia tampak seperti gadis yang sangat muda. Namun, Xiao Yan tahu bahwa gadis ini kuat. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, bolehkah saya bertanya apakah Feng Zunze adalah guru nonamu? Iya. Cukup banyak orang yang tahu tentang ini. Jangan bilang kamu ingin menanyakan ini? Mu Qingluan mengangkat alis tipisnya dengan lembut saat dia menjawab. Kalau begitu, apakah nonamu tahu tentang keberadaan Feng Tua? Xiao Yan bertanya dengan sopan. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa Anda mencari guru? Mu Qingluan menyipitkan matanya saat dia berbicara dengan hati-hati. Xiao Yan hanya bisa tertawa pahit saat melihat sikap hati-hati Mu Qingluan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengandalkan seorang murid dari seorang teman lama. Atas perintah dari guru saya datang untuk mencari Feng Tua. Seorang murid dari seorang teman lama? Teman lama yang mana? Mu Qingluan terkejut saat mendengar ini. Tatapannya dengan hati-hati mengamati Xiao Yan sebelum bertanya. Ini. Nona Qing akan menyadari hal ini di masa depan. Namun, tidak nyaman untuk membicarakannya sekarang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara agak meminta maaf. Dia belum pernah bertemu Feng Zunze dan tidak menyadari seperti apa kekuatannya. Meskipun dia memiliki kepercayaan mutlak pada apa yang dikatakan Yao Lao, dia saat ini bukan lagi orang kecil yang naif sejak saat itu. Bertindak hati-hati adalah sesuatu yang telah lama tertanam dalam di tulangnya. Mu Qingluan tanpa sadar meringkuk mulutnya ketika dia mendengar ini. Feng Zunze memiliki lingkaran sosial yang luas dan banyak teman. Alasan ini jelas tidak cukup. Namun, dia tidak ingin membuat segalanya menjadi lebih sulit. Dengan kekuatan Feng Zunze, kemungkinan Xiao Yan tidak akan bisa mencapai apa-apa bahkan jika dia memiliki niat buruk di dalam hatinya. Mu Qingluan segera melambaikan tangannya dan berkata, guru suka bepergian. Sulit untuk bertemu dengannya di hari biasa. Namun, jika Anda benar-benar ingin mencarinya, Anda dapat menuju ke Paviliun Petir Angin 3 bulan dari sekarang. Paviliun Petir Angin? Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata ini. Wajahnya langsung ditutupi dengan senyum pahit. Hubungannya dengan Paviliun Petir Angin sudah berubah menjadi keadaan seperti itu. Bagaimana dia bisa menuju ke markas mereka? Hanya satu Fei Tian yang berhasil mengejarnya sampai seperti itu. Paviliun Petir Angin adalah tempat markas besar berada. Pasti akan ada banyak ahli di sana. Kemungkinan dia tidak akan bisa kembali setelah menuju ke sana. Lokasi pertemuan besar 4 paviliun 3 bulan dari sekarang akan diadakan di Paviliun Petir Angin. Menjadi salah satu pihak yang berpartisipasi di dalamnya, Paviliun Bintang Jatuh saya secara alami akan hadir. Pada saat itu, guru juga akan menuju ke sana. Jika Anda ingin menemukannya, Anda hanya dapat melakukannya pada saat itu. Bukannya aku sengaja bermain denganmu. Mu Qingluan berbicara dengan suara yang indah. Dia menutup mulutnya dan tertawa saat melihat senyum pahit di wajah Xiao Yan. 3 bulan kemudiannya, Xiao Yan berpikir keras setelah dia tersenyum pahit. Dia akhirnya mengangguk dan berkata, terima kasih atas informasi Anda, Nona Qing. Kamu tidak benar-benar berencana menuju ke sana, kan? Fei Tian tidak hanya akan hadir di pertemuan besar 4 paviliun. Bahkan 2 kepala paviliun lainnya akan hadir. Selain itu, ada juga kepala paviliun Timur Lei Zunze di sana.
Kamu benar-benar mencari kematian jika kamu menuju ke sana. Mu Qingluan melebarkan matanya yang indah dan berair saat dia menatap Xiao Yan. Penampilan itu seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Dari cara dia melihatnya, tindakan Xiao Yan ini tidak berbeda dengan membiarkan dirinya ditangkap. Aku tahu batasku. Xiao Yan menyeringai dan menjawab. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yao Lao, Feng Zunze pasti akan bisa memberinya bantuan yang cukup besar. Jika dia mengulurkan tangan, kemungkinan berhasil menyelamatkan Yao Lao akan jauh lebih tinggi. Lagi pula, dia benar-benar tidak memiliki banyak orang yang bisa membantu di Central Plains. Mu Qingluan tidak mengatakan apa-apa lagi saat melihat desakan Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Karena kamu terus berjalan, kamu seharusnya tidak menyalahkanku. Namun, jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan dan Anda adalah murid dari teman lama guru, dirinya yang sudah tua mungkin membantu memohon atas nama Anda dan mendapatkan pavilion petir angin untuk melepaskan Anda. Bahkan Lei Zunze itu harus memberinya wajah." Xiao Yan berseri-seri dan mengangguk. Dia sekali lagi berterima kasih kepada Mu Qingluan. Segera, dia mendengar beberapa suara yang dipancarkan dari platform batu. Dia mengangkat matanya dan melihat ada dua sosok lain yang berhasil menembus gelombang sonik pasang surut tikus. "Ayo pergi, waktunya akan segera habis." Mu Qingluan menyapu platform batu sebelum melambaikan tangannya. Dia baru saja berbalik ketika dia ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia berkata, "Itu benar. Aku akan memberimu pengingat. Hati-hati dengan Feng Qing'er dan Wang Chen." Jari-jari kaki Mu Qingluan menekan dengan lembut di tanah setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, tubuhnya dengan lembut melayang ke depan sebelum mendarat di atas batu. Xiao Yan mengangguk sedikit saat melihat sosok Mu Qingluan. Tatapannya langsung berkedip di atas Feng Qing'er dan Wang Chen tanpa meninggalkan jejak. Ada kilatan dingin samar berkedip di matanya. Akan baik-baik saja jika mereka tidak ikut campur dengannya. Jika mereka benar-benar memilih untuk menjadi bodoh, dia akan membiarkan mereka tahu bahwa dia, Xiao Yan, bukanlah seseorang yang bisa dimanipulasi orang lain secara acak. Upaya untuk menerobos pos pemeriksaan gelombang sonik secara bertahap mencapai akhir pada saat Xiao Yan kembali ke platform batu. Hal yang membuatnya tercengang adalah bahwa 3 orang telah berhasil mencapai puncak gunung selama periode waktu yang singkat ini. Jadi, ada 9 orang di platform batu. Namun, setelah menyisihkan 2 tempat untuk tikus menelan emas, hanya ada 8 tempat untuk kolam darah gunung surga yang tersisa. Dengan kata lain, ada 1 orang di antara 9 dari mereka yang akan kehilangan kesempatan untuk memasuki kolam darah. Xiao Yan melihat orang yang terakhir mengisi pos pemeriksaan setelah mendarat di platform batu. Setelah itu, dia merasakan kekuatan gelombang sonik dan tanpa sadar mengerutkan kening. Tampaknya gelombang sonik saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Hati Xiao Yan mengandung keraguan saat dia tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia melihat tikus menelan Emma Shang tampak agak lelah dan segera mengerti alasannya. Dia tertawa pahit. Tidak terduga bahwa orang-orang di belakangnya telah mendapatkan keuntungan besar setelah dia menggunakan auman naga. Menurut kekuatan susunan suara pasang surut tikus sebelumnya, setidaknya 1 dari 3 orang yang berhasil melintasi pos pemeriksaan akan mengalami kesulitan melewatinya. 2 lainnya mungkin tidak memiliki waktu yang mudah untuk melewatinya. Xiao Yan secara tidak sengaja membantu menciptakan kondisi yang lewat bagi orang-orang di belakang. Tentu saja, meskipun orang-orang ini memiliki kondisi yang baik untuk melewati pos pemeriksaan, mereka masih perlu memiliki kekuatan. Ketiga orang itu sebelumnya semuanya memiliki kekuatan bintang Dou Huang 7 dan tidak bisa dianggap lemah. Xiao Yan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Tatapan Xiao Yan beralih ke sosok yang berkedip menyedihkan di tangga batu. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kekuatan orang ini hanya sekitar bintang 6 Dou Huang. Peluangnya untuk berhasil melewati susunan suara pasang surut ini tidak terlalu tinggi. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, sosok Douki ini akhirnya kelelahan saat dia berada sekitar beberapa puluh meter dari puncak gunung. Wajahnya memutih dan seteguk darah segar dimuntahkan.
Setelah itu, tubuhnya dengan menyedihkan menembak balik dan akhirnya mendarat dengan keras di peron. Wajahnya adalah salah satu yang tidak pasrah dengan situasi. Orang-orang di peron, yang telah gagal sebelumnya, juga menghela nafas ketika mereka melihat bahwa upaya orang ini. Tatapan mereka dengan getir menatap puncak gunung. Sudah ada lebih dari 8 orang di sana. Dengan kata lain, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk naik ke puncak. Tantangannya sudah berakhir. Bagi mereka yang gagal, akan ada seseorang yang mengirimmu dari pegunungan mata surga. Jin Si melirik orang-orang yang tidak mau di peron sementara suaranya yang samar mengumumkan nasib mereka. Wajah cukup banyak orang menjadi lebih pucat ketika mereka mendengar kata-kata Jin Si. Namun, dia mengabaikan mereka. Dia melambaikan tangannya dan beberapa orang kuat dengan tubuh manusia dan kepala tikus berjalan keluar, menyegel tangga batu. Setelah itu, tubuh Jin Si melintas dan muncul di puncak gunung dengan cara seperti hantu sebelum melihat ke bawah pada kelompok Xiao Yan dari tempat yang lebih tinggi. Kelompok Xiao Yan buru-buru membungkuk saat melihat Jin Si muncul. Mereka jelas tahu bahwa terlepas dari siapa itu, siapapun yang menyinggung orang-orang dari tikus menelan emas kemungkinan akan berakhir menderita karenanya. Jin Si mengangguk. Dia perlahan mendarat di tanah sebelum berjalan menuju bagian dalam puncak gunung. Ikuti saya. Xiao Yan dan yang lainnya tidak berani sedikit Jin Si setelah mendengar ini. Semuanya dengan cepat mengikuti langkahnya. Hutan batu yang aneh berada di puncak pegunungan mata surga. Jika seseorang mengangkat kepalanya di tempat ini, seseorang secara kebetulan akan dapat melihat fluktuasi gelombang energi yang sangat padat. Tekanan energi yang samar-samar menyebar darinya menyebabkan hati seseorang tanpa sadar merasakan hawa dingin. Gelombang energi berwarna-warni itu seperti gelombang saat menyebar lagi dan lagi, pemandangan yang sangat megah. Xiao Yan dengan cepat melompat melalui bebatuan aneh saat mereka menahan gelombang energi di langit. Ini berlanjut untuk sementara, langkah kaki mereka mengikuti Jin Si sebelum secara bertahap berhenti. Semuanya perlahan mendaki lereng curam. Adegan yang muncul di depan mereka segera menyebabkan mereka menghirup udara sejuk. Di depan kelompok Xiao Yan ada gunung berapi yang sangat luas. Gumpalan kabut panas, yang mengandung racun api, berulang kali dimuntahkan. Di tengah-tengah gunung berapi ada kolam kecil yang berdiameter sekitar 10 kaki. Saat ini, kolam itu hampir kosong. Orang bisa samar-samar melihat zat seperti lava merah menyala di dalamnya. Itu adalah kolam darah mata surga. Namun, sekarang bukan saatnya gelombang energi mencapai puncaknya. Ketika mencapai puncak, energi seluruh pegunungan akan berkumpul di gunung berapi ini. Pada saat itu, genangan darah juga akan meluap. Kalian semua hanya perlu memasukinya saat itu. Jin Si menunjuk ke kolam di tengah gunung berapi dan berbicara dengan lemah. Hati semua orang tanpa sadar melompat ketika mereka mendengar ini. Mata mereka juga menjadi jauh lebih panas ketika mereka melihat ke kolam. Jika mereka bisa berendam di dalamnya, mereka akan dapat menyelamatkan beberapa tahun pelatihan keras yang tidak diketahui. Kalian semua harus ingat bahwa bagian dalam kolam darah mengandung racun api yang sangat padat. Oleh karena itu, Anda tidak bisa tinggal di dalamnya terlalu lama. Kalian semua harus keluar setelah paling lama 3 hari. Jika tidak, jika racun api masuk ke tubuh Anda, kemungkinan akan sulit untuk dikeluarkan bahkan jika guru Anda melakukannya secara pribadi. Racun api telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu memasuki tubuh Anda, itu akan seperti belatung di tulang seseorang. Selain beberapa alkemis tingkat tinggi, kemungkinan tidak ada yang bisa menghapusnya. Jin Si berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi cukup banyak orang berubah sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Tidak terduga bahwa ada bahaya seperti itu di dalam kolam darah gunung surga ini. Tatapan Xiao Yan menyapu Jin Si. Hatinya tiba-tiba mengerti sesuatu. Tidak heran Xiao Yan merasa bahwa dia telah mengumpulkan cedera. Dari kelihatannya, lukanya pasti terkait dengan racun api ini. Selain itu, ada 9 dari kalian saat ini di sini. Dengan kata lain, salah satu dari Anda tidak akan bisa memasuki kolam darah. Anda harus memutuskan siapa yang tidak bisa masuk. Jin Si mengangkat kelopak matanya dan perlahan berkata,
Suasana menjadi misterius setelah kata-kata ini terdengar. Dengan pengecualian Feng King Er dan 3 lainnya, orang-orang lain itu sendiri mulai perlahan mundur sedikit. Ada sedikit lebih banyak kehati-hatian di mata mereka saat mereka melihat sekeliling mereka. Jin Si tidak peduli dengan reaksi mereka. Dia baru saja berbalik ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Matanya beralih ke Xiao Yan dan berkata, "Ikuti aku." Semua orang yang hadir, termasuk Xiao Yan, terkejut saat mendengar ini. Segera, mereka melemparkan beberapa tatapan yang tidak biasa padanya. Menjadi pihak yang terlibat, Xiao Yan ragu sejenak dan baru saja akan berbicara saat melihat Jin Si perlahan berjalan menuju pintu masuk gunung berapi. Dia menuju ke puncak lain di mana pavilion batu berada. Melihat ini, Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia mengatakan sesuatu kepada Nalan Yanran dan dengan cepat mengikuti. Jin Si sudah berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat melihat Xiao Yan tiba di pavilion batu. Tatapannya menatap gelombang energi warna-warni di langit. Dia bahkan bisa melihat pria tua berpakaian abu-abu yang dia temui di labirin sebelumnya di dalam pavilion batu. Jin Si tersenyum ke arah Xiao Yan saat melihatnya tiba. Dia melirik Jin Gu sebelum berbicara, "Anak kecil, tahukah kamu mengapa aku memanggilmu?" Xiao Yan terdiam sesaat saat mendengar ini. Setelah itu, dia langsung bertanya, "Karena cedera internal Jin Si yang lebih tua?" Xiao Yan jelas merasakan tubuh Jin Si sedikit gemetar saat dia berbicara. Jin Gu, di sisi lain, tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Lihat, aku sudah mengatakan bahwa orang ini bukan alkemis biasa." Jin Si perlahan berbalik. Matanya yang awalnya tenang menjadi sangat tajam saat ini. Dia menatap Xiao Yan dan bertanya dengan agak ragu, "Anda bisa mengatakan bahwa saya menderita luka dalam?" Seseorang tidak bisa menyalahkannya karena ragu. Perlu diketahui bahwa bahkan beberapa alkemis tingkat atas 6 tidak mencapai level ini. Mungkinkah pemuda di depannya ini, yang berusia 20 tahun lebih, berada di tingkat yang lebih tinggi dari ini? Haha, aku bisa melihat sedikit. Xiao Yan sedikit mengangguk. Apakah kamu yakin bisa mengobatinya? Jin Si mengambil 2 langkah ke depan dan bertanya dengan suara yang dalam. Aku bisa melihatnya. Xiao Yan ragu-ragu sejenak dan tanpa basa-basi duduk di depan meja batu. Setelah itu, dia menunjuk ke kursi batu di sampingnya. Mulut Jin Si berkedut saat melihat ini, tapi dia hanya bisa patuh dan duduk. Xiao Yan meraih lengan Jin Si. Matanya menyipit sementara benang kekuatan spiritual dengan cepat memasuki tubuhnya. Jin Si dan Jin Gu bertukar pandang setelah melihat Xiao Yan menutup matanya. Mereka tidak memotongnya dengan mengatakan apapun. Kebanyakan alkemis bersifat eksentrik. Saat itu, mereka sangat menderita hanya untuk menemukan seorang alkemis untuk membantu melihatnya. Xiao Yan berkali-kali lebih baik jika dibandingkan dengan mereka. Xiao Yan melanjutkan penyelidikannya sebentar sebelum akhirnya perlahan membuka matanya. Ekspresi di dalamnya agak serius. Bagaimana? Jin Gu di sampingnya buru-buru bertanya. Racun api telah memasuki tubuh dan meresap jauh ke dalam tulang. Ini adalah pertama kalinya saya melihat racun api yang begitu dalam. Sangat sulit untuk mengeluarkannya. Xiao Yan menarik tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya tanpa sadar mengandung rasa kasihan saat melihat Jin Si. Kalau bukan karena kekuatan besar orang ini, kemungkinan dia akan berubah menjadi abu dari racun api ini. Ekspresi Jin Si dan Jin Gu menjadi jauh lebih suram saat mereka mendengar Xiao Yan mengucapkan pengamatan serupa seperti beberapa alkemis tingkat tinggi lainnya. Xiao Yan mengusap jarinya dengan lembut di atas meja saat melihat penampilan keduanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, meskipun sangat sulit untuk dikeluarkan, itu tidak sepenuhnya tanpa solusi. Retak. Meja batu di depan Jin Si segera membentuk beberapa retakan saat kata-kata ini terdengar. Matanya memanas saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan dengan saksama. Suaranya akhirnya menjadi cemas, "Kamu, Tuan Xiao Yan mampu mengusir racun api di tubuhku?" Xiao Yan tersenyum, tapi tidak menjawab. Tatapannya meluncur ke area di luar pavilion batu, tampak tidak dapat diformat. Jin Si dan Jin Gu kaget saat melihat ini. Mereka segera sepertinya mengerti sesuatu.
Jin Si ragu-ragu sesaat sebelum akhirnya mengepalkan giginya saat dia dengan lembut berkata, "Selama kamu benar-benar dapat mengusir racun api di tubuhku, aku akan memberimu kesempatan yang akan menjamin kesuksesanmu maju ke Douzong." Tatapan yang memalingkan muka dari pavilion batu sepertinya langsung berbalik. Mata Xiao Yan juga menjadi sangat panas saat ini. Dia tidak ragu-ragu saat kata berat diucapkan dari mulutnya. "Sepakat?"